Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NPM 1940 30 30 38. Sini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali materi presentasi 1 hingga presentasi 7 mata kuliah perlakuan panas dan permukaan yang beranggotakan saya sendiri, Johansen dan Dwi Jenuri. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu perlakuan panas. Definisi, tahapan, dan aplikasi perlakuan panas di industri. Perlakuan panas adalah metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik dan kadang-kadang sifat kimia dari suatu material. Aplikasi yang paling umum adalah untuk material logam, walaupun perlakuan panas juga digunakan dalam pembuatan berbagai material lain seperti kaca. Umumnya perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material. Tahapan perlakuan panas adalah annealing, hardening, precipitation, stingheightening, tempering, dan quenching. Pada industri otomotif, heat treatment atau perlakuan panas dilakukan untuk mengeraskan part tertentu, misalnya pada gear, shaft, armatur, dan lain-lain. Pada proses massal biasanya menggunakan continuous furnace. Ada juga yang menggunakan batch tipe, namun dengan ukuran besar sehingga sekali proses bisa menghasilkan part yang sangat banyak. Lanjut materi yang kedua yaitu diagram fasa. Diagram fasa dalam sistem logam. Fasa atau fase dalam terminologi atau secara istilah dalam mikrostrukturnya adalah suatu daerah atau region yang berbeda struktur atau komposisi dari daerah lain. Diagram fase adalah suatu diagram yang menunjukkan fase dalam suatu sistem material di berbagai suhu, tekanan, dan komposisi. Diagram ini banyak digunakan oleh para insinyur dan peneliti untuk memahami dan perkirakan banyak aspek perilaku dari material. Saya lanjut. Diagram fasa dari unsur murni. Air bila didinginkan dalam suatu kesetimbangan fasa padat atau es dan cair berada di bersama-sama dengan batas fasa adalah permukaan dari es. Saat dipanaskan, cairan menguap. Saat mendidih, uap, air, dan cairan bersama dalam kondisi kesetimbangan dengan batas fase adalah permukaan air. Hukum fase Gibbs atau Gibbs fase rule. J.W. Gibbs menurunkan sebuah persamaan yang ampuh menghitung jumlah fase yang ada dalam kesetimbangan pada suatu sistem yang ditentukan atau dipilih. P tambah F sama dengan C tambah 2. Contoh, untuk air pada triple jumlah fase sama dengan 3P atau fase. Jumlah komponen sama dengan air sama dengan 1 sama dengan C atau komponen. P tambah F sama dengan C tambah 2. 3 tambah F sama dengan 1 tambah 2. F sama dengan 0 dengan derajat kebebasan 0. Ini adalah gambar dari diagram fasa. Ya, kita lihat sendiri ya, seperti ini gambarnya. Diagram fasa 3 komponen atau ternary fase diagram adalah diagram fase yang terdiri dari atas 3 unsur logam murni A, B, C, yang mana pada umumnya dilukiskan dalam diagram sebagai berikut untuk tiap suhu isotermal. Ini gambarnya, teman-teman. Ya, saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya, Firmansyah. Materi selanjutnya, diagram fasa Fe3C dan struktur mikroda pada diagram tersebut. Diagram fase Fe3C merupakan diagram untuk kombinasi karbon dengan besi pada keadaan solid solution. Diagram fase ini termasuk diagram AC binary
karena menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan antara temperatur dan kandungan karbon dalam satuan derajat Celcius. Selama pemanasan lambat, dari diagram fase tersebut dapat diperoleh informasi-informasi penting antara lain, yaitu yang pertama, fase yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan kondisi pendingin lambat, temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan pada FC bila dilakukan pendingin lambat. Ketiga, temperatur cair dari masing-masing paduan. Yang keempat, batas-batas kelarutan atau kesetimbangan dari unsur karbon dan fase tertentu. Yang kelima, reaksi-reaksi metalurgi yaitu reaksi etotik, pertektik, dan eutoktoid. Terus berikutnya struktur mikro. Yang pertama ferrit, kedua simentit, yang ketiga leburit, dan keempat perlit. Jadi yang pertama ferrit. Ferrit itu ialah suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,025% Celcius pada temperatur 721 derajat Celcius. Struktur kristal BCC atau Brodie Center kubik dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,008% Celcius. Austenit ialah larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2% Celcius pada temperatur 1130 derajat Celcius. Struktur kristalnya ialah FCC atau Phase Center kubik. Dan yang kedua simentit. Simentit ialah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu, mempunyai rumus empiris, dan struktur kristalnya yaitu orthorhombic. Dan yang ketiga leburit. Leburit ialah campuran eutektik antara besi gamma dengan simentit yang dibentuk pada temperatur 1130 derajat Celcius dengan kandungan karbon 4,3% Celcius. Dan yang keempat perlit. Perlit ialah campuran ektektoid antara ferrit dengan simentit yang dibentuk pada temperatur 723 derajat Celcius dengan kandungan karbon 0,83% Celcius. Berikutnya, pengaruh unsur paduan pada karakteristik logam, terutama pada baja. Baja paduan dibuat untuk mendapatkan sifat baja yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Ada baja paduan rendah dan ada juga baja paduan tinggi. Bila dilihat dari unsur yang digunakan dan jumlah dari unsur untuk paduan baja tersebut, berikut adalah berbagai sifat yang lebih baik: ketahanan aus, ketahanan korosi, kekerasan, dan kekerasan panas. Untuk mencapai beberapa peningkatan sifat logam, ada yang memerlukan perlakuan panas. Contoh unsur paduan logam yaitu silium Si, magan Si, korom Cr, krom Cr, nikel Ni, molybdenum Mo, vanadium V, wolfram W, kobalt Co, titanium Ti, tantalum Ta. Ya, kemudian materi selanjutnya annealing dan normalizing. Yang pertama annealing. Jadi annealing adalah proses pemanasan baja yang diikuti dengan pendinginan lambat di dalam tungku yang dimatikan. Temperatur pemanasan untuk baja hipoetoid adalah sekitar sedikit di atas garis A3. Jadi ada gambar Fe3C itu di A3, sedikit di garis A3. Dan untuk baja hyperetektoid adalah sedikit di atas garis ACM, gambar 5. Tujuan dari annealing untuk memperbaiki mampu mesin, mampu membentuk keulatan, kehomogenan struktur, menghilangkan tegangan, dan lain sebagainya. Yang kedua normalizing.
Normalizing adalah proses pemanasan baja yang diikuti pendinginan di udara terbuka. Tujuan normalizing itu sendiri antara lain untuk memperbaiki sifat mampu mesin, memperhalus butir, dan lain sebagainya. Temperatur pemanasan normalizing untuk baja hipotektoid dipanaskan pada temperatur 30 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius di atas garis A3 agar diperoleh austenit yang homogen. Ya, kemudian slide berikutnya, di sini ada gambar. Di sini yang garis vertikal itu ada temperatur. Di sini ada juga garis putus-putus yang horizontal itu ada A1, A3, Herling dan overhurling. Di sini ada original struktur. Di sini normalizing dan annealing. Itu adalah normal struktur yang bulatan berikut dua itu. Kemudian annealing dan normalizing yang bulatan bagian terakhir itu struktur of the overhauled steel. Berikutnya, temperatur pemanasan untuk annealing, normalizing, hot working, dan homogenizing pada diagram Fe sama dengan Fe3C. Setelah waktu penahanan pada temperatur austenisasi selesai, kemudian baja didinginkan di udara sampai mencapai temperatur kamar 20 derajat Celcius. Struktur metalurgi baja hipotektoid yang dihasilkan terdiri dari ferrit dan perlit. Sifat mekanik baja yang dihasilkan setelah proses annealing dan normalizing tergantung pada laju pendinginan di udara. Jadi laju pendinginan yang agak cepat akan menghasilkan kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi dan lebih baik. Kemudian siklus pendinginan agak cepat itu akan menghasilkan kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi. Siklus dari temperatur pemanasan dan kecepatan pendinginan dari proses annealing dan normalizing dapat terlihat pada gambar berikut. Nah, di bawahnya ini ada gambar yang ada temperatur, kemudian waktu, time. Di sini ada healing atau healing itu proses pemanasan, kemudian cooling itu proses pendinginan. Jadi di situ ada jadi ini gambar adalah pemanasan dan kecepatan pendinginan dari proses annealing dan normalizing. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh rekan saya. Ya, herding dan quenching. Proses pengerasan atau bisa disebut dengan herding. Proses pengerasan atau herding adalah suatu proses perlakuan panas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu benda kerja yang keras. Proses ini dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu pada temperatur austenisasi yang digunakan untuk melarutkan sementit dalam austenit yang kemudian di-quench. Pada tahap ini akan menghasilkan terperangkapnya karbon yang akan menyebabkan bergesernya atom-atom sehingga terbentuknya struktur body center tetragonal atau struktur yang tidak setimbang yang disebut maintenance yang bersifat keras dan getas. Quenching merupakan proses pencelupan baja yang telah berada pada temperatur pengerasannya, temperatur austenisasi, dengan laju pendingin yang sangat tinggi, di quench, agar diperoleh kekerasan yang diinginkan. Ya, media quenching. Tujuan utama dari proses pengerasan adalah agar diperolehnya struktur tensit yang keras, sekurang-kurangnya di permukaan baja. Hal ini hanya dapat dicapai jika menggunakan medium quenching yang efektif, sehingga baja didinginkan pada suatu laju yang dapat jika terbentuknya struktur yang lebih baik seperti perlit atau bainit. Tetapi berhubungan struktur yang lebih lunak, perlit dan bainit,
sudah berada dalam tahap akhir dan proses, maka kualitas medium quenching yang digunakan harus dapat menjamin agar tidak menjadi timbul distorsi pada benda kerja setelah proses quench selesai dilaksanakan tempering. Ya, tempering, tempering dan mentempering. Tempering adalah penempamaan suatu teknik perlakuan panas untuk logam dan alloy. Penerapan dilakukan untuk mengeraskan dengan cara mengubah main state dengan getas menjadi bayonet atau pellet. Proses penemperan harus terus diawali untuk mengurangi tegangan atau sisa stres timbul selama quenching, meningkatkan kekerasan material, meningkatkan perpanjangan halogen, meningkatkan keuletan. 5. Meningkatkan ketangguhan daripada material. 6. Untuk menurunkan kekerasan pada baja atau logam paduan biasa, tetapi berguna untuk menaikkan kekerasan pada jenis hot work steel and HSS. Austempering. Ya, sini austempering adalah perlakuan panas yang diterapkan pada logam besi, terutama baja dan besi ulet. Dalam baja menghasilkan struktur mikrobayonet, sedangkan pada besi tuang menghasilkan struktur pellet acisular dan juga didefinisikan oleh proses mikrostruktur yang dihasilkan. Ya, para temar austempering yang tidak sesuai bahan yang diterapkan tidak akan menghasilkan pembentukan bayonet atau austropheid. Dengan demikian, produk akhir tidak disebut austempper. Kedua mikrostruktur juga dapat diproduksi melalui metode lain. Misalnya, dapat diproduksi sebagai cor atau berpendingin udara dengan kandungan paduan yang tepat. Material ini juga tidak disebut sebagai austemperate. Ya, tempering dan austempering penting dalam meningkatkan sifat mekanis dari tujuan logam, khususnya paduan besi. Ya, paduan besi. Perbedaan utama antara tempering dengan austempering adalah bahwa tempering berguna dalam menghilangkan kekerasan baja yang berlebihan, sedangkan austempering penting dalam mengurangi distorsi paduan logam. Martempering. Metode martempering merupakan proses agar terbentuknya mantersit temper. Dalam proses ini, baja yang telah diaustenisasi dicelup dengan cepat ke dalam lelehan garam atau minyak yang memiliki temperatur sekitar 200 sampai dengan 400 derajat Celcius. Mentempering juga dikenal sebagai quenching bertahapan terputus. Dalam proses ini, baja dipanaskan di atas titik kritis atau disebut juga di atas titik rendah transformasi dan kemudian dipadamkan dengan garam, minyak atau penenggas. Timbal yang disimpan pada suhu 150 sampai 300 derajat Celcius. Proses ini austenit diubah menjadi mentersit melalui pendinginan bertahap dengan laju yang cukup cepat untuk menghindari pembentukan perlit atau bayonet. Pada proses mentempering, yaitu bagian logam austenized direndam dengan baik, temperatur tepat di atas temperatur start mentesit atau disebut MS. Dengan menggunakan quenching, terputus pendinginan dihentikan pada titik di atas wilayah transformasi mentersit untuk memastikan waktu yang cukup bagi pusat untuk mendinginkan ke suhu yang sama dengan permukaan. Ya, cukup sekian dari saya, Dujen Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.